bertahan di 2970 dan melanjutkan ke 3800. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Buat kawan-kawan yang masih ikut-ikutan ya untuk bisnis saham, yuk gabung bersama kita, belajar bersama kita di kelas belajar Oke Saham. Malam minggu nanti kita ada kelas ya untuk menentukan support, resisten, dan juga mungkin belajar bagaimana psikologis trading ya. Nah, konfirmasi pendaftaran di WA 0812 71 98 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan. Hari ini perdagangan tanggal 25 Februari 2021 dan IHSG masih bertahan di area sideways-nya ya. Nah, ini area sideways-nya. Apakah besok akan melewati di area sideways-nya di 6314? Kalau seandainya ini bisa naik di atas itu, ini adalah suatu pertanda yang baik ya. Tapi kalau seandainya masih turun dulu atau di kisaran-kisaran ini ya oke deh untuk IHSG. Tapi hati-hati ya, terkadang di saat market empuk seperti sesi 2 ini ya, bank-bank kecil naik, saham-saham yang beli aja langsung naik terus kan. Harus hati-hati nih kawan-kawan, jangan terlena ya, nanti jangan-jangan besok ada sesuatu nih. Nah, jadi intinya jangan terlena di IHSG, tetap siapkan cash di portofolio kawan-kawan ya. Nah, hari ini saya akan membahas sedikit. Kemarin saya sudah membahas tentang bank-bank ya, dan hari ini saya coba untuk membahas saham-saham juga yang sangat menarik selain di bank-bank juga. Yang pertama yang saya bahas adalah GIA ya. Hari ini GIA cukup sangat menarik kalau menurut saya, karena dia sudah mulai breakout di atas 360 ya hari ini. Dan yang sudah masuk juga di harga 360 ketika trading, alhamdulillah ya. Closing sekarang di 380 dan ini adalah harga tertinggi di hari ini. Ditambah juga dengan volume yang cukup besar, targetnya GIA mungkin sudah mulai recovery untuk menuju ke harga 400-an. Kita tengok ya untuk besok GIA. Semoga GIA besok bisa terus melanjutkan kenaikannya. Dan sekarang supportnya kita ambil aja di sini supportnya GIA di harga yang paling mudahnya itu adalah di sini di harga 360. Kalau seandainya besok koreksi, kawan-kawan bisa serok di harga kisaran 360 sampai 366 ya. Biasanya sih kisaran 2 sampai 3 tick dari harga supportnya biasanya mantul kembali nih. Nah, targetnya kalau seandainya GIA ini ya target terdekatnya ya sudahlah di harga 440 ya. Nah, targetnya di 440. Yang sudah masuk di GIA semoga cuan besar besok. Nah, kalau kita ngomongin GIA, kita juga jangan lupa untuk melihat dari anaknya dari GIA, yaitu adalah GMFI. Nah, GMFI juga, nah kita tengok di sini dia ada resisten di 132 dan hari ini closing seharusnya closing 133 ya di atas ini ya, kita cek dulu. Nah, ini GMFI ya, closing di harga 133. Nah, ini adalah bertanda juga baik buat GMFI karena dia sudah breakout dari harga pertama, breakoutnya di harga 127, lalu breakout lagi di atas tertinggi kemarin di harga 132 ya, dan hari ini penutupan di 133. Targetnya ke berapa? Wah, targetnya masih panjang sekali di 170-an untuk GMFI. Nah, ini adalah kebangkitan ya dari GIA dan GMFI untuk hari-hari ini. Supportnya kalau kawan-kawan mau lihat nih, supportnya di 127 ya, kita jadikan ini harga resist yang sebelumnya adalah sebagai supportnya di harga 127. Nah, kalau kita ngomongin GIA dan GMFI, sebenarnya satu lagi ini yang sering terkadang ini sebenarnya tidak berhubungan, tetapi mereka biasanya beriringan juga, yaitu adalah Krakatau Steel. Krakatau Steel ya, ini memang masih sideways ya di kisaran sini. Tapi kalau kita tengok, dia ini memang bertahan di atas MA5 ya. Nah, area sideways-nya di kisaran 690 sampai dengan 750. Saya sih jujur ya, saya optimis karena GIA sudah mulai naik. Krakatau Steel ini besok bakal naik loh. Menurut saya sih besok bisa ke 750 lah, semoga aja ya. Nanti kita kawal Krakatau Steel untuk lewat di 750. Nah, untuk selama ini kan dia masih sideways, jadi kalau yang punya ini ya aman-aman aja lah. Karena
Krakatau Steel ini adalah perusahaan yang sangat bagus ya sekarang. Nah, targetnya Krakatau Steel adalah untuk ke kisaran 860. Nah, kalau seandainya kawan-kawan yang sekarang nih diinget ya, sekarang kan harganya masih di kisaran 700. Mungkin di tahun 2021 atau mungkin di akhir tahun 2021, mungkin bisa jadi Krakatau Steel ini bakal naik ke kisaran 1000-an ya. Karena memang kinerja Krakatau Steel ini sangat-sangat bagus sih menurut saya sekarang, apalagi di tahun 2021 banyak juga proyek-proyek yang berhubungan dengan Krakatau Steel. Nah, jadi tapi itu hanya gambaran saya, tapi kita bisa tetap melihat di atas chart ya. Nah, ini kan semua tergambar di chart. Kalau melihat dari sini dia masih bertahan di atas supportnya di atas MA5, MA20-nya juga masih di bawah. Ya, selama masih itu masih up terus deh untuk Krakatau Steel. Pegang erat-erat nih Krakatau Steel yang punya Krakatau Steel. Semoga sebentar lagi dinaikin ya sama bandarnya. Yuk Pak Bandar, angkat Krakatau Steel. Nah, selanjutnya saya akan membahas saham yang lagi naik daun nih, yaitu adalah Friend. Friend beberapa hari ini, 3 hari ini cukup menanjak ya, cukup luar biasa. Tapi saya jujur, ini sudah mulai hati-hati. Kenapa hati-hati? Ini MA5-nya tertinggal di bawah sekali ya, bisa jadi ini adalah pucuk. Jangan sampai terjadi seperti banyak kasus kayak Kimia Farma dan saham-saham farmasi yang lainnya ketika kawan-kawan beli di pucuk lalu turun jauh ya. Nah, tapi bisa dijadikan contoh lah seperti itu. Nah, kenapa ini MA5-nya masih berada di harga 67 dan hari ini Friend ini sudah menuju ke harga 78. Jadi ada dua kemungkinan, apakah besok dia masih melanjutkan kenaikannya di kisaran 90-an lah, 80 sampai 90, dan MA5-nya terus naik ke atas, tapi nanti suatu saat dia bakal koreksi untuk mendekati kembali di MA5 ya. Ini melihat dari volumenya dan juga penutupannya juga cukup bagus sih untuk Friend. Semoga besok masih lanjut ya. Jadi kalau seandainya kawan-kawan yang punya Friend besok, strategi saya adalah sell on strength ya. Jadi beli, dapat, langsung buang. Untuk sekarang sih seperti itu. Kenapa? Karena ini sudah tingginya cukup lumayan loh. Menurut saya loh ini ya. Jadi bisa kawan-kawan pantau deh untuk Friend di time frame 5 menit selama market berlangsung ya. Semoga dia bisa kembali ke harga 150-an lah ya. Atau bahkan ke 200-an. Kan dia sering waktu itu tahun-tahun kemarin dia sempat. Nah, ini sempat ke harga 168 ya. Semoga dia bisa lanjut. Di sini dia sudah menembus ya resistnya di 76. Nah, harapannya sih besok dia bisa ke 84. Bahkan bisa lanjut lebih di atas 84. Tapi hati-hati nih untuk Friend karena MA5-nya sudah sangat menjauh dari harga. Selanjutnya kalau kita ngomongin Friend 1 nih yang mungkin ada berita terkait dengan Friend, tapi kok beritanya seperti menutup-nutupi. Rumornya sih Friend ini mau merger dengan XL ya, tapi beritanya ada berita yang mengatakan bahwa tidak benar itu. Nah, tapi kita melihat di sini Friend sudah naik banyak. Kita lihat saham XL. Nah, XL ini sudah masuk pantauan saya dari kisaran tanggal 18 ya. 18-19 ini saya sudah konfirmasi ke kawan-kawan warga Oke Saham. Yuk ambil XL, ini ada kita punya supportnya di 2120. Kenapa saya ngambil 2120? Di sini adalah harga support di 2120. Nah, dan di sini dia di 2120, 2130 dia mantul kembali dan kita ambil. Kebetulan saya dapat di 2130 di bawah dan alhamdulillah sekarang sudah mulai melanjutkan kenaikannya ya. Dan ini sudah berada di atas MA5. Apakah besok akan melanjutkan kenaikannya? Ini closing di harga 2220 ya. Semoga besok bisa tembus di atas MA20-nya di harga 2260-an ya. Supaya untuk melanjutkan kenaikan ke harga 2450, bahkan semoga aja deh bisa ke 2900 sampai 3000 untuk XL. Nah, kalau support terdekatnya ya udah dijadikan MA5 ini aja sebagai supportnya di 2170. Jadi kalau seandainya koreksi, cicil aja di harga kisaran itu di 2170 atau tambah muatan lagi di 2120. Selanjutnya saya akan membahas saham M-Core atau Bank Windu Kencana Indonesia. Nah, ini M-Core ini juga kalau kita lihat di sini ya, dia closing di harga 159. Dan di sini dia punya resist juga di harga 159. Kita garis ya. Seandainya besok dia bisa lewat di atas 159, ini targetnya ke 169 loh.
Kalau dia tembus 169, dia ke 183. Nah, kalau kita tengok di sini dia ada di garis Fibonacci-nya ya. Di sini ada di 155 dan ini juga sempat tertinggi di 155. Jadikan 155 ini sebagai support terdekatnya, atau bisa juga tes di MA5-nya di harga 148. Targetnya adalah 169 dengan volume hari ini yang cukup bagus di atas rata-rata dan stohastiknya juga masih sudah menunjukkan kenaikan ya. Saya sih optimis ya kalau selama bank-bank yang lagi naik daun nih, bisa diperhatikan deh untuk M-Core. Selanjutnya ada satu bank lagi yang masuk radar saya, yaitu adalah Bina. Nah, Bina juga kalau kita melihat di sini dia belum banyak naik ya, tapi saham-saham yang lain sudah mulai naiknya cukup banyak dan ini masih di atas 1.560. Nah, ini dia sudah breakout di atas harga 1.496 di sini. Nah, ini bisa jadikan supportnya atau di MA5-nya di 1.445. Targetnya sih semoga bisa ke 2.000-an ya. Atau mungkin terdekatnya bisa tertinggi di sini deh untuk di 1.745. Masih oke deh untuk Bina selama dia masih berada di atas MA5. Nah, setelah ini saya akan membahas saham PTBA. Nah, PTBA hari ini closing di 2670. Nah, ada kenaikan sih dari hari kemarin yang sempat turun cukup lumayan, tapi dia tertahan juga di atas MA5. Hari ini mulai mengalami kenaikan walaupun masih closing di harga 2670. Kalau kata saya sih masih oke. MA5-nya di harga 2660 dan MA20-nya juga di harga 2580. Ini MA5-nya sudah berada di atas MA20 dan seperti yang saya pernah ngomong ya, ini kan kalau kita ngeliat di tanggal 22 Februari, ketika kenaikannya cukup banyak, luar biasa, MA5-nya cukup tertinggal di sini. Di harga 2.600, tapi dia closingnya di 2.740 dan memang hari besoknya dia mulai mendekati kembali. Nah, mendekati dan ini menyentuh MA5 dan sekarang sudah mulai kembali naik. Harapannya sih harga batubara segera rebound dan sehingga PTBA akan meluncur naik ke atas. Kalau saya masih hold untuk PTBA, jadi masih oke deh untuk PTBA untuk meluncur ke harga 3.000 ya, harapan saya harga kisaran 3.000. Tinggal nunggu batubara aja bagaimana harga batubara nanti segera mulai kembali naik. Nah, untuk mengangkat harga PTBA kembali. PTBA ini juga salah satu perusahaan yang memberikan dividen yang cukup bagus ya, jadi bisa kawan-kawan pantau deh untuk PTBA. Dan di bulan Maret, kemungkinan di akhir Maret nanti akan ada RUPS untuk PTBA. Nah, kita tunggu ya jadwalnya ya. Selanjutnya ada yang request saham Timah Persero. Nah, kalau kita melihat dari chartnya di sini, ya ini kan kalau kita melihat MA5-nya berada di atas MA20, ini masih oke. Kita tengok di sini dia masih sideways juga. Areanya di kisaran 2.200 sampai dengan 2.500. Nah, areanya ada di kisaran 2.700 ya untuk Tins. Nah, ini masih MA20-nya masih ada di bawah dan harga hari ini masih terkoreksi deh di bawah MA5-nya. Closing di harga 2.310 dan MA5-nya di 2.328. Nah, kita tunggu aja harga untuk Timah untuk naik kembali. Kenapa? Karena ini beberapa hari yang lalu harganya cukup naik, cukup luar biasa. Jadi ini adalah koreksi dulu dengan volume yang sangat kecil. Nah, kita tunggu aja untuk Tins ke depannya seperti apa. Cuman kalau kata saya sih tahun ini adalah tahunnya dari komoditas ya. Salah satunya adalah timah dan nikel dan kayaknya sih bakal terus melanjutkan kenaikannya. Kalau untuk harga kisaran 2.500 menurut saya nanti bakal tembus deh untuk Tins. Tinggal tunggu bersabar atau enggaknya dan semoga dia tidak bisa masih terus berada di atas MA20-nya ya. Kalau selama masih di atas itu masih oke terus deh untuk melanjutkan kenaikannya terus. Satu lagi, nah ini adalah mungkin salah satu rekomendasi saya juga, yang sudah mulai menunjukkan kenaikannya adalah BRI Syariah. Nah, BRI Syariah ini masih tertahan di areanya ya. Dan hari ini cukup bagus walaupun volumenya juga belum terlalu besar-besar banget. Harganya sudah mulai di harga 2960. Nah, ini kan tertinggi di 2970 dan 2970 itu memang adalah resistnya.
Tapi dia setelah menyentuh resist tidak terlalu jauh ya untuk turunnya, masih berada di bawah 2960. Hari ini saya coba untuk antri di 2880 pas dia naik tadi. Belum dikasih rejeki. Pas 290, 280 saya belum dapat dijemput. Dia sudah terbang sekarang ke 2960. Kalau besok bisa tembus di 2970, targetnya kalau dia bisa bertahan di 2970, targetnya adalah ke 3800. Kita tunggu ya, Breeze planningnya seperti apa. Kita tengok di sini juga MA5-nya juga sudah berada di atas MA20, sudah mulai menyilang. Nah, ini cukup menarik nih buat kawan-kawan. Semoga besok bisa breakout di 2970, bertahan di 2970 dan melanjutkan ke 3800. Nah, yang kalau dari syariah saya ada satu kepikiran, saham yang saya tahan juga, saya udah punya dari 2 minggu yang lalu saham ini. Itu adalah IRA. Nah, kita tengok di sini IRA. Hari ini dia closing di 2600. Nah, kalau kita melihat di sini dia sudah tertinggi dari garisnya di 2590 dan closing di 2600. Harganya juga sudah berada di atas MA5. Semoga besok bisa bertahan di harga di atas MA5 dan juga bisa breakout di harga tertinggi di sini di 2670 di sini ya. Nah, ini kan ada resistnya di 2670. Lewat 2670 ada kemungkinan besar bakal menuju ke harga 3000. Nah, ini adalah salah satu rekomendasi saya juga untuk IRA. Nah, kalau ngomongin IRA, ada satu yang selalu nanyakan kalau ada IRA, coba cek AGII. AGII kalau kita melihat ya grafiknya, nah ini dia berada di atas MA5. Nah, ini kan closingnya di 1425 dan MA5-nya di 1423. Masih oke deh, dan apalagi MA20-nya juga ada di bawahnya di 1400. Nah, kalau seandainya dia bisa naik ke atas, ya kemungkinan kurang lebih di kisaran 1520-an. Nah, ini kemungkinan bakal bagus deh untuk naik terus lanjut untuk ke 2000-an. Nah, untuk sekarang bisa cicil untuk yang mau masuk AGII. Kalau seandainya dia turun ya bisa dicicil kembali di harga di kisaran 1200-an ya di bawah sini. Nah, jadi kalau untuk sekarang sih bisa kawan-kawan cicil untuk AGII ya. Semoga bakal segera dinaikkan oleh bandarnya. Ayo Pak Bandar, diangkat AGII-nya. Nah, itu aja rekomendasi dari saya dan analisa saya untuk beberapa saham-saham. Bisa dianalisa kembali ya buat kawan-kawan. Nah, bagi kawan-kawan yang masih ikut-ikutan berbisnis saham dan masih belum tahu nih mau seperti apa ke depannya berbisnis sahamnya, yuk belajar bersama kita di Keluarga Oke Saham. Konfirmasi pendaftarannya bisa di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Nah, ini adalah sedikit cuplikan dari diskusi Keluarga Oke Saham. Kemarin kita buy close di Penbase ya, dan alhamdulillah Penbase hari ini oke. Kita juga punya buy close juga BBKP, dan BBKP juga sudah oke hari ini. Dan alhamdulillah ya kawan-kawan sudah bisa untuk scalpingan mandiri dan juga sudah bisa cuan konsisten di bisnis saham. Nah, ini kita masih terus berdiskusi di sini, dan karena grup kita adalah grup yang positif dan semoga yang tergabung di Keluarga Oke Saham adalah orang-orang yang positif ya. Nah, ini adalah sedikit banyak dari channel Keluarga Oke Saham. Nah, ini sedikit cerita dari Bu Resti ya. Alhamdulillah intinya jangan greedy. Money manajemennya juga harus disiplin. Kalau market kayak gini, kondisi aku belum belajar dulu. Ketika belum belajar, mungkin sudah cut loss terus. Tapi alhamdulillah, setelah belajar di Keluarga Oke Saham, sudah belajar sabar dan juga money manajemennya sudah oke, dan tahu kapan harus hold dan kapan harus keluar. Nah, alhamdulillah sudah bisa cuan konsisten ya. Dan masih banyak lagi kawan-kawan yang terus belajar di Keluarga Oke Saham. Saya selalu mendoakan kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri dan juga bisa cuan konsisten. Semoga kawan-kawan yang ada di Keluarga Oke Saham bisa menjadi pebisnis saham yang mandiri dan konsisten. Intinya terus belajar dan juga terus menggali ilmu, membaca terus dan juga analisa teruslah saham-sahamnya. Beranikan pelan-pelan apabila sudah win rate-nya sudah mulai masuk, bisa tambah muatan. Yuk, buat kawan-kawan yang masih belum tergabung di Keluarga Oke Saham,
bisa gabung bersama kita di 0812 7198 9398. Bisa tanya admin ya. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Terima kasih. Saya tunggu pendaftarannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.